Selamat pagi semuanya, selamat datang di konferensi pers Bittersweet by Najla Cabang Bali. Perkenalkan, saya Nur Hikmah yang akan menjadi MC dan memandu jalannya acara pada hari ini. Oke, sebelum memulai acara, saya himbau kepada para rekan media untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu agar konferensi pers ini berjalan lebih interaktif. Silakan dinyalakan kameranya. Iya, terima kasih untuk yang sudah menyalakan kameranya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu video teaser dari Bittersweet by Najla. Silakan di play. Nah, setelah menyaksikan video teaser tadi, pasti semuanya udah pada nggak sabar nih untuk menyaksikan grand opening dari Bittersweet. Oke, lanjut aja kita kepada sambutan dan penjelasan nih dari founder Bittersweet, yaitu Mbak Najla Farid Bishir. Kepada Mbak Najla dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan ini. Perkenalkan, saya Najla Farid Bishir, selaku founder Bittersweet by Najla. Terima kasih juga kepada para undangan dan hadirin yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, kesehatan, kepada kita semua sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam penuh sukacita untuk menyaksikan acara pembukaan grand opening Bittersweet by Najla. Dengan adanya musibah COVID-19 ini, masyarakat sering banget mengeluh kesulitan mencari pekerjaan. Dalam hal ini juga sudah menjadi masalah kita bersama yang tak pernah ada solusinya, dan kita juga dituntut untuk tidak hanya mencari pekerjaan saja, namun mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan hal inilah yang mendorong, memotivasi, dan menginspirasi kami untuk mendirikan dan menghadirkan Bittersweet by Najla ini di tengah masyarakat Bali. Namun, kami juga menyadari bahwa kehadiran Bittersweet by Najla di sini semata-mata karena kehendak campur tangan dan dukungan dari semua pihak. Dan juga semoga Bittersweet by Najla ini juga bisa diterima baik oleh masyarakat Bali. Nah, di Cafe Dine-In yang berlokasi di Jalan Mahendrata ini, masyarakat Bali bisa mendatangi dan merasakan menu-menu Bittersweet secara langsung. Mulai dari menu dessert box, kopi, sampai menu kafe seperti nasi dan steak pun ada di sini. Nah, konsep toko ini juga didesain secara interior yang minimalis dengan nuansa alami yang akan memberikan kesan hangat atau cozy sekaligus instagramable untuk dijadikan sebagai lokasi berfoto, teman-teman. Baik, begitu saja sambutan dari saya, Najla Farid Bishir, selaku founder Bittersweet by Najla. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Najla atas sambutan hangatnya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari manajer Bittersweet, yaitu Bapak Adrian Putra Ramadan. Kepada Bapak Adrian, dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MC Mbak Nur Hikmah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Putra Ramadan, selaku manajer Bittersweet by Najla. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu kan apa itu Bittersweet by Najla? Apalagi dulu tuh sempat ada julukan, makan Bittersweet sampai pengen meninggal. Nah, jadi konsep dessert box ini tuh pertama kali dipelopori oleh Najla Bishir pada tahun 2017. Berawal dari hadiah mixer yang diberikan oleh sang suami, lalu memulai usaha dengan membuat cinnamon roll kepada kerabat sampai akhirnya bisa memproduksi berjuta-juta dessert box. Nah, konsep kue dalam box inilah yang menjadi viral lalu dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi pelopor dessert box nomor 1 di Indonesia. Nah, promosi yang kami gunakan juga menggunakan Instagram nih yang bertujuan untuk membagikan informasi mengenai produk yang kita jual. Dan serta edukasi mengenai dunia baking dan sekedar postingan Instagram konten yang dapat dibuat semenarik mungkin untuk mendapat atensi dari
masyarakat luas untuk mengikuti Bittersweet by Najla ini. Nah, toko Bittersweet by Najla juga sudah memiliki 6 cabang outlet nih dan memproduksi dessert box setiap harinya. Begitu Mbak Nur. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adrian atas penjelasannya. Ternyata Bittersweet ini memiliki jalan yang cukup panjang dan menarik ya semuanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara sosialisasi Bittersweet yang akan dibacakan oleh saya mengenai menu-menu unggulan dari Bittersweet. Oke. Ya, ini dia produk unggulan dari Bittersweet by Najla. Silakan di next slide. Ada yang pertama ada jenis dessert box edition. Next. Dessert box edition ini yang pertama ada Choco Heaven Dessert Box, yaitu taburan coklat Cadbury Chunk dilapisi dengan mousse dan krim coklat Cadbury, serta terdapat coklat Cadbury yang melimpah di atasnya. Kemudian ada Turkish Dessert Box, yaitu butter cake coklat dilapisi dengan mousse coklat dan vanila, ditambah dengan lelehan coklat Turkish dan bola-bola coklat crispy. Next. Ya, kemudian ada Regal Dessert Box. Regal Dessert Box ini vanilla butter cake yang dilapisi dengan regal curd dan vanilla mousse, ditutup dengan lelehan coklat gold caramel. Tentunya ada biskuit regal di atasnya. Kemudian ada Red Velvet Dessert Box, yaitu butter cake red velvet yang dilapisi dengan krim keju yang ringan, ditutup dengan red velvet crumble dan mini cookies. Next. Ya, yang ketiga yang terakhir ini ada Milk Bed Dessert Box. Milk Bed Dessert Box itu vanilla butter cake yang dilapisi white mousse, ditutup dengan keju cheddar parut, dan dilengkapi dengan milky liquid. Oke, yang selanjutnya. Ya, selanjutnya ada cake edition. Cake edition ini yang pertama ada Regal cheesecake. Regal cheesecake yaitu campuran biskuit cheesecake disiram dengan gold coklat karamel dan biskuit Mary Regal. Nah, kemudian ada Lotus Pesulos cheesecake, yaitu campuran biskuit dengan cheesecake serta taburan crumble biskuit lotus. Nah, di atasnya juga terdapat siraman selai lotus yang menggoda dan juga biskuit lotusnya. Next. Ya, yang terakhir ada Red Velvet Cake Potong. Red Velvet Cake Potong ini premium cake potong red velvet terbuat dari butter cake dan cream cheese serta taburan crumble red velvet. Oke, next. Nah, kita juga ada coffee edition. Coffee edition terdiri dari yang pertama ada Turkish Delight Coffee. Turkish Delight Coffee itu premium coffee blend dengan fresh milk dan coklat Belgium. Kemudian ada Lava Nutella Coffee, yaitu premium coffee blend dengan fresh milk dan coklat Nutella. Next. Nah, selain kopi dan juga dessert box-nya, tentunya kami juga ada menu cafe edition. Next. Yang pertama yaitu ada lasagna, yaitu perpaduan antara pasta, saus bolognese, bechamel, mozzarella, dan keju yang dipanggang menjadi satu. Kemudian juga ada bittersweet stick, yaitu perpaduan antara saus lada hitam, saus creamy mushroom, yang disajikan bersama dengan french fries dan sayuran. Next. Nah, yang terakhir ada carbonara rice crispy chicken, yaitu perpaduan antara nasi dan saus krim carbonara, keju parmesan, dan ayam tepung crispy. Oke, itulah menu-menu unggulan dari Bittersweet by Najla. Setelah disaksikan, tentunya semua merasa menarik ya dengan menunya yang enak-enak banget itu. Oke, selanjutnya acara akan dipandu oleh Mbak Magdalena, yaitu influencer yang terkenal dan juga akan ada salah satu masyarakat Bali dan juga merupakan fans dari Mbak Magdalena. Kepada Mbak Magdalena dipersilakan untuk memimpin tanya jawabnya. Baik, terima kasih Kak Nur. Oke, sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, mungkin Kak Konita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak Konita. Ya, halo, nama saya Konita Salsabila. Saya mahasiswi dari Universitas Udayana. Saya pecinta Bittersweet by Najla.
sekaligus fans dari Kak Magda. Aduh, jadi malu saya. Hai Konita, salam kenal ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kamu. Kalau boleh tahu, dari semua konten aku yang paling kamu suka itu apa? Aku paling suka konten kakak pas review sekaligus collab konten sama Bittersweet. Gitu, Kak. Wah, terima kasih ya Konita. Karena kebetulan saat ini kamu jadi salah satu perwakilan warga Bali yang hadir di konferensi pers ini, apa nih yang mau kamu tanyakan tentang Bittersweet by Najla? Aku mau nanya ke Mbak Najla, pernah nggak dapat komen dari netizen di sosial media atau orang terdekat tentang dessert yang Mbak bikin rasanya biasa aja, lalu tanggapan Mbak seperti apa? Terima kasih. Iya, jadi waktu itu pernah ya dari netizen, tapi aku menanggapinya ya di bawah santai aja sih. Mungkin aku mikirnya karena mereka bukan target pasarku dan bisa jadi juga di dessertku ini bukannya seleranya mereka. Tapi aku juga tidak pernah membalas komen yang jahat karena aku ambil sisi positifnya aja. Siapa tahu itu bisa jadi kritik dan saran yang akan aku perbaiki dan aku kembangkan untuk produkku. Seperti itu. Wah, Mbak Najla positif vibe banget ya. Pantes usahanya lancar jaya. Oke, sesi tanya jawab 1 selesai. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab 2 dengan rekan media. Sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh MC. Jadi silakan Kak Nur. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak Magda. Setelah mendengarkan pemaparan dari Mbak Najla dan manajer, tentunya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dengan rekan media. Ya, kepada rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mic-nya terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Silakan kepada rekan media. Mungkin bisa dimulai dari media online. Baik, perkenalkan nama saya Sally Magfirah dari mediadetik.com, lebih tepatnya kategori Detik Food ya. Pertanyaannya yang pertama, apakah Bali merupakan cabang pertama Bittersweet yang berada di luar Pulau Jawa? Jika iya, mengapa memilih Bali? Oke, pertanyaan dari Mbak Sally Makfiro bisa saya jawab ya. Ya, cabang pertama di luar Jawa itu kita di Bali. Dan mengapa Bali ya? Nah, karena Bali ini adalah salah satu objek tujuan wisata dunia nih, di mana para turis asing kebanyakan berwisata ke Bali. Dan kami memilih untuk membuka cabang di Bali juga guna ingin menjadikan produk kami ini, yaitu Bittersweet by Najla, sebagai cindramata atau oleh-oleh dari Indonesia. Nah, ini juga sebagai bagian dari promosi kita ya kepada turis asing agar Bittersweet by Najla ini go internasional gitu, Mbak Sali. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, seberapa mudah transportasi yang bisa ditempuh oleh calon pelanggan untuk mengunjungi toko Bittersweet di Bali ini? Oh ya, baik. Seberapa mudah transportasi yang bisa ditempuh untuk mengunjungi toko Bittersweet by Najla ya? Nah, tentu sangat mudah nih ditempuhnya melalui transportasi darat seperti motor atau bahkan bisa juga jalan kaki ya. Dikarenakan lokasi kita ini berada di pinggir jalan sehingga memudahkan para pembeli untuk mencari toko Bittersweet ini yang berlokasi di Bali. Kemudian Bittersweet by Najla cabang Bali ini pun sudah tersedia di berbagai macam aplikasi online seperti Grab, Gojek, Shopee dan lain-lain agar pembeli lebih mudah lagi untuk mendapatkan produk kami. Seperti itu Mbak Seli. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silahkan pertanyaan selanjutnya dari Media TV. Baik, saya wartawan dari media televisi yaitu TransTV ingin bertanya kepada Mbak Tiara Octavia mengenai Bittersweet by Najla ini. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara Bittersweet by Najla dalam mencari atau menentukan konsumen? Oke, izin jawab ya. Kalau untuk cara kita dalam menentukan konsumen itu pastinya ya tergantung dari
bagaimana kita menciptakan strategi marketing yang efektif tentunya. Nah, penting banget sih buat kita sebagai influencer ini untuk memahami bagaimana sih tipe-tipe perilaku konsumen supaya kita juga bisa menerapkan strategi pemasaran yang kita gunain. Nah, biasanya untuk mencapai keberhasilan dari strategi itu, kita juga harus tahu nih target pasar kita mengarah kemana kan tentunya. Nah, untuk Bittersweet ini kami lebih mengarah ke tipe konsumen buat kaum anak muda sih lebih tepatnya. Seperti anak muda, kalangan orang dewasa, lebih ke target pasar seperti itu. Oke, pertanyaannya kedua ya. Pertanyaan kedua itu, mengapa Anda memilih tipe konsumen tersebut? Kenapa kami lebih berpatok sama konsumen kaum muda dan dewasa? Karena menurut kami bisnis yang kami bangun ini kan berupa produk makanan ya. Terus tidak semua kalangan mungkin bisa mencobanya, apalagi dengan kategori makanan kami yang manis. Nah, biasanya konsumen yang menyicipi makanan yang manis ini itu lebih kepada kaum muda karena orang yang berusia itu rentan terhadap makanan yang manis. Itu kenapa sebabnya tipe konsumen kami lebih menuju pada target pasar kaum muda dan dewasa. Seperti itu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari Mbak Nisa dari Media Trans TV? Saya rasa cukup sudah jelas jawabannya. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ardo Rama Putra dari perwakilan media radio Prambors FM ya. Yang pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Bittersweet ini berbeda dari produk lain yang sejenis? Oke, baik Mas Aldo ya, bisa saya jawab nih. Apa yang membuat Bittersweet by Najla ini berbeda dari produk sejenis? Satu ya, karena Bittersweet by Najla ini tidak hanya menjual menu diserbuk saja, tapi juga ingin menjual seperti kopi, nasi, bahkan steak juga kita jual. Lalu Bittersweet by Najla ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, jadi satu pelopor nomor satu di Indonesia yang menjual dessert box ini. Jadi inilah yang membuat kita berbeda dari produk lainnya, gitu Mas Aldo. Lalu, bagaimanakah strategi penjualan yang akan dilakukan dan berapakah kisaran harga jual untuk produk Bittersweet ini? Oke, strategi penjualan ya. Nah, dalam strategi penjualan kami ini melakukan penjualan seperti menggunakan jasa influencer, dan kami pun tidak pelit dalam mengadakan promo-promo menarik seperti potongan harga atau diskon gitu ya. Lalu giveaway kepada pengikut atau pelanggan setia Bittersweet by Najla ini. Nah, kemudian kisaran harga ya untuk produk Bittersweet by Najla. Kami memikirkan dengan matang juga mengenai harga yang kami berikan kepada produk kami. Harga yang kami berikan terhadap produk kami ini tidak akan membuat kantong Mas Aldo kering kok. Harga kami mulai dari 30 ribuan sampai ratusan ribu. Tergantung keinginan customer juga nih, jika ingin di custom menu, sangat terjangkau bukan? Gitu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Aldo. Apakah sudah cukup jelas dari rekan media? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Aldo? Sudah cukup. Oke, iya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari rekan media dan sudah cukup jelas, saya rasa ini merupakan penghujung acara dari konferensi pers Bittersweet by Najla Cabang Bali. Terima kasih kepada Bittersweet by Najla dan tentunya Mbak Najla Farid Bishir selaku founder dari Bittersweet. Terima kasih kepada Bapak Manajer Adrian Putra Ramadan. Terima kasih Mbak Magdalena. Dan terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah hadir di acara konferensi pers ini. Dan tentunya terima kasih kepada rekan media dari detik.com, Trans TV, dan juga dari media Radio Prambors. Ya,
Semoga dengan adanya konferensi pers dan grand opening Bittersweet by Najla di cabang Bali ini bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia dan menjadi berkah ya Mbak bagi Bittersweet. Oke, saya Nur Hikmah sebagai MC, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.